Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mitra Sepak Bola bersama saya I Muhyiddin. Dan di video kali ini kita akan membahas Persipura Jayapura yang sudah mengumumkan daftar pemainnya untuk mengarungi kompetisi Liga 2 Indonesia atau Championship musim 2025-2026. Dan semua pemain yang didaftarkan oleh Persipura di musim ini jumlahnya ada 35. Tiga diantaranya adalah pemain asing, yaitu ada di posisi center back, kemudian gelandang, dan juga penyerang. Oke, kita langsung aja ke daftar 35 pemain Persipura untuk musim 2025-2026 di Liga 2 atau Championship. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Di posisi penjaga gawang itu ada 4 nama, yaitu ada Ahjib Al-Hakim, kemudian ada Jeremy Merauje, kemudian ada John Pigai, dan juga Samuel Reymas. Nah, menariknya, dari keempat penjaga gawang yang ada di Persipura saat ini, empat-empatnya merupakan kiper Papua semua. Dan kalau kita lihat dari keempat pemain ini, dua diantaranya itu sudah punya pengalaman bermain yang cukup banyak di Liga Indonesia, yaitu John Pigai dan juga Samuel Reymas. Kita tahu John Pigai, dia adalah salah satu pilar utama di kubu PSBS Biak musim lalu di Liga 1 Indonesia, yang mampu membawa PSBS Biak bertahan di Liga 1, dan bukan hanya bertahan tapi juga cukup baik prestasi yang dibuat oleh PSBS Biak di musim lalu di Liga 1. Nah, John Pigai ini menjadi pilihan utama dari Coach Emral Abus dan juga Eli Aiboy. Kemudian di sisi lain Samuel Reymas juga punya pengalaman yang cukup banyak bermain di Liga Indonesia. Dia pernah bermain untuk Bali United, kemudian pernah bermain untuk Semen Padang, dan pernah bermain untuk Persela Lamongan. Jadi mungkin kalau kita lihat dari posisi penjaga gawang, dari 4 yang dimiliki Persipura saat ini, mungkin pilihan utamanya untuk musim ini dari Coach Ricardo Salampesi, yaitu John Pigai atau Samuel Reymas. Oke, kita ke posisi pemain bertahan. Ini saya sudah merangkumnya. Di posisi pemain bertahan itu ada satu pemain asing, yaitu Arthur Vieira. Arthur ini musim lalu bermain untuk Delta Sidoarjo dan tampil cukup baik. Usianya sudah tidak muda, sudah 35 tahun. Selain punya kemampuan bertahan yang cukup baik, Arthur juga diharapkan mampu menjadi pemimpin di lini belakang, karena di usianya yang sudah tidak muda lagi tentu sudah kenyang dengan pengalaman untuk bermain di lapangan. Nah, selain dari Arthur Vieira, pemain senior yang masih dipertahankan oleh Persipura, itu masih ada nama Justinus Pai, dan juga mendatangkan kembali Ruben Sanadi. Kita tahu mungkin nama Justinus Pai itu didengar saat zaman ISL atau bahkan sebelum ISL. Justinus Pai itu kalau tidak salah sudah berada di kubu Persipura sejak musim 2007 di seniornya, dan juga merupakan jebolan di Persipura kan. Nah, kemudian ada Ruben Sanadi yang juga pulang kembali ke Persipura Jayapura setelah merantau cukup lama di berbagai tim selain dari Persipura. Terakhir sebelum ke Persipura, kalau tidak salah Ruben ini bermain di Bayangkara dan sempat mengantarkan Bayangkara promosi ke Liga 1 musim ini atau BRI Super League musim ini. Nah, kemudian di sisi lain ada juga mantan pemain PSBS Biak, yaitu Marcos Sandi Merauje dan juga Febrianto Uwopmabin. Menariknya, banyak sekali pemain-pemain PSBS Biak musim lalu yang pindah ke Persipura di musim ini. Selain tadi ada John Pigai di posisi penjaga gawang, kemudian di pemain bertahan ada Uwopmabin dan juga Marcos Sandi, kemudian nanti ada di pemain tengah seperti Todd Perry dan juga pemain depan seperti Kelly Stroyer. Jadi banyak sekali pemain-pemain dari PSBS Biak yang hengkang ke Persipura musim ini. Oke, kita bahas dari pemain bertahan yang hengkang dari PSBS. Ada Marcos Sandi Merauje sebagai bek kanan dan Febrianto Uwopmabin sebagai bek kiri. Nah, Marcos Sandi musim lalu di PSBS Biak, dia itu hampir tak tergantikan posisinya di back sayap kanan. Dia tampil reguler dan menjadi pilihan utama bagi Badai Pasifik. Kemudian Febrianto Uwopmabin juga tampil reguler. Dia adalah pemain muda potensial dari Papua. Kemudian dia juga punya kecepatan sehingga akhirnya bisa diandalkan di sisi sayap bagi PSBS musim lalu. Kemudian di pemain bertahan ini masih ada juga pemain-pemain yang mungkin dari musim lalu sudah ada ya, seperti Alex Dusai, kemudian ada Ferdinand Ayomi, kemudian ada Sukandar Kansai, dan juga Sewori Aisoki. Ini adalah pemain muda. Nah, itu dia deretan pemain bertahan dari Persipura Jayapura di musim ini. Oke, kita pindah ke midfielder. Ini di posisi pemain tengah ada nama seorang Dennis Ipakdalam. Dia adalah pemain muda putra dari Coach Edward Ipakdalam, legenda Persipura. Oke, selain itu ada nama Takuya Matsunaga dan Todd Ripaldo Pere yang berasal dari PSBS Biak.
Jadi dia hengkang dari PSBS Biak. Banyak sekali rombongan PSBS Biak yang menuju ke Jayapura ini. Ada Matsunaga, ini akan menjadi pengisi slot asing ya, karena saat ini regulasinya maksimal 3 pemain asing di Liga 2 atau di kasta kedua. Jadi Matsunaga diambil, kemudian tadi di posisi center back ada Arthur Vieira. Ada Ton Ferre juga. Ton Ferre merupakan pemain yang luar biasa, dia adalah pemain yang potensial. Dia sebagai gelandang serang yang bisa menjadi pembeda, dan musim lalu di PSBS Biak kerap sekali menjadi pembeda ketika dia masuk sebagai super sub atau masuk dari bangku cadangan. Dia sering masuk dari bangku cadangan dan kemudian menjadi pembeda di lapangan. Nah, kemudian untuk pemain lainnya juga ada nama Yetar Amohoso, pemain yang pernah bermain untuk Persipal Palu ini. Kemudian ada Fridolin Yoku. Fridolin Yoku juga pemain yang cukup senior, pernah membela Semen Padang juga. Kemudian ada Ian Luis Cabes tentunya. Ini adalah legenda hidup Persipura Jayapura yang juga sudah lama bersama Justinus Pai di Persipura, yang juga sudah memberikan prestasi bagi Persipura Jayapura. Dan ada Markus Majar, ini pemain muda ya. Kemudian ada Elvis Harewan. Oke, itu dia deretan pemain tengah dari Persipura Jayapura, dan ini dia pemain depan dari Persipura Jayapura. Cukup banyak jumlahnya. Oke, kita awali dari sang kapten, yaitu Boas Solosa, legenda Persipura Jayapura yang masih dipertahankan. Dan kita tahu dengan adanya Boas Solosa ini bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pemimpin dan juga sebagai motivator. Kita tahu dengan hadirnya Boas Solosa ini akan menginspirasi pemain-pemain lainnya, khususnya pemain-pemain muda, untuk setidaknya bisa berprestasi seperti dirinya dan bisa mengangkat Persipura Jayapura untuk kembali ke kasta tertinggi. Ya, itu dia di pemain depan ada Boas Solosa, sang kapten. Kemudian ada pemain senior lainnya, Yohanes Ferdinando Fahabol, yang kembali direkrut oleh Persipura Jayapura. Dia juga pernah bermain di Persipura cukup lama. Kemudian pemain lain yang datang juga ada pemain asing, yaitu Matteo Silva dari PSM Makassar musim lalu. Sebelum ke PSM, dia bermain untuk PSKC Cimahi di Liga 2. Nah, di Liga 2 bersama dengan PSKC dia tampil cukup baik, tetapi ketika pindah ke PSM penampilannya menurun ya. Tapi kita harapkan dengan kembalinya ke Liga 2 bersama dengan Persipura, semoga performanya kembali meningkat dan bisa menjadi mesin gol bagi Mutiara Hitam. Oke, untuk pemain lainnya itu ada Ramai Rumakik, pemain yang sangat luar biasa. Musim lalu dia menjadi top skor, menjadi pemain terbaik bagi Persipura, dan juga menjadi mesin gol Persipura. Oke, ada juga ada juga Marinus Wanewar. Dia juga merupakan pemain yang potensial berada di lini depan. Pernah juga membela timnas Indonesia dan membawa Indonesia juara Piala AFF kalau tidak salah U22 ya, bersama dengan Indra Syafri di Kamboja tahun 2022. Kemudian ada nama pemain muda Reno Salampesi, ini putra dari coach Ricardo Salampesi. Kemudian ada Adriano Malibela, ini juga pemain muda. Kemudian pemain lainnya ada Arodi Oprana, kemudian Elisa Basna, ada Gelvias Waichang, dan juga Joshua Isir, serta ada James Kelly Stroyer yang juga didatangkan dari PSBS Biak. Ini luar biasa memang Persipura musim ini banyak sekali mendatangkan pemain-pemain yang berpengalaman dan potensial, khususnya pemain-pemain yang berasal dari tanah Papua itu sendiri. Dan kebanyakan memang berasal dari PSBS Biak di musim lalu. Salah satunya adalah ini James Kelly Stroyer yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia U23 di bawah asuhan coach Sintayong. Nah, itu dia pemain-pemain yang dimiliki oleh Persipura musim ini, ada 35. Oh ya, satu lagi terlewat, ada Rafael Sunuk. Ini kalau tidak salah pemain muda, dan kita harapkan para pemain muda di Persipura ini bisa berkembang dan bisa menunjukkan performa yang terbaik di kasta kedua Liga Indonesia musim ini, dan semoga bisa mengangkat Persipura kembali ke kasta tertinggi. Oke, itu dia daftar 35 pemain yang didaftarkan oleh Persipura Jayapura untuk musim ini. Dan di jajaran kepelatihan itu ada coach Ricardo Salampesi sebagai pelatih kepala, kemudian ada coach Immanuel Wanggai sebagai asisten pelatih, kemudian ada Moses Banggo kalau tidak salah, dan ada Elsa Pramudia sebagai pelatih fisik. Oke teman-teman, itu dia sekilas tentang Persipura Jayapura yang sudah memperkenalkan timnya. Sebenarnya sudah lama perkenalannya, tapi baru kali ini saya sempat bikin videonya. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa dukung kami di semua platform sosial media. Ada Instagram, ada TikTok, dan juga ada Facebook dengan nama yang sama, Mitra Sepak Bola. Terima kasih, saya Idin Muhyiddin. Sampai jumpa di video berikutnya.